Nah, sehingga sekaligus subuh saya tak jamak dengan duha. Nah, itu orang kematian itu orang rugi. Satu lagi, surat Yunus ya, ayat 22. 22, 23. Surat Yunus surat ke-10 ayat 22 dan 23. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulk wajarayna bihim birihin thayyibatin wa farihu biha ja'adha rihun 'asifun wa ja'ahumul maut min kulli makanin wa dhannu annahum uhita bihim ta'allaha mukhlishina lahuddin la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasy-syakirin falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haqq ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya tsumma ilaina marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, berlayar di lautan. Sehingga apabila kamu berada dalam bahtera dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik dan mereka bergembira karenanya. Datanglah angin badai dan apabila gelombang dari segenap penjuru menimpanya dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung bahaya, maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata. Mereka berkata, sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, ini ya, naik kapal, ketika di tengah kapal, di tengah laut, ada angin yang meniup kapal. Zaman dulu kan kapal layar itu, ya, kapal layar ditiup dengan angin yang enak, arahnya tertentu, tidak angin puting beliung, ya, layarnya, wah senang, ya mengikhlaskan dalam agama, betul-betul pelaksanaan itu betul ikhlas karena Allah lah begitu. Tapi tiba-tiba datang angin yang kencang. Sehingga membuat kapal itu arahnya tidak keruan. Bolak-balik mungkin khawatir akan tenggelam. Samping angin yang kencang, ombaknya pun membesar. Udah. Maka dia janji, ya. Lain ancaitana min hadihi lanakunanna minasyakirin. Ya, jadi janjinya minta diselamatkan oleh Allah dari bahaya ini. Jika engkau ya Allah menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti aku termasuk orang-orang yang bersyukur. Janjinya ketika dihantam bencana ombak, angin besar di tengah laut tadi, mohon kepada Allah diselamatkan. Kalau diselamatkan, kami akan termasuk orang yang bersyukur. Tapi apa yang terjadi? Ayat berikutnya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa alasan yang benar. Hai manusia, sesungguhnya bencana kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri. Hasil kezalimanmu itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi. Kemudian kepada kamilah kembalimu, lalu kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya lah. Janjinya tadi kalau diselamatkan bisa sampai di darat dalam keadaan selamat, jadi orang yang bersyukur. Syukur berarti tunduk patuh kepada Allah, tidak berbuat zalim, tapi taat sebagai manusia menjadi khalifah di bumi, berbuat kebaikan di muka bumi ini. Tapi ternyata setelah diselamatkan, dia ternyata berbuat kezaliman, buat kerusakan di muka bumi, berbuat zalim. Ya, mengingkari janjinya tadi. Maka Allah katakan akibat kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri.
Jadi kamu mengingkari janji, janji kepada Allah diingkari. Kamu maunya berbuat syukur, ternyata zalim itu. Sedang Allah itu tidak suka kepada setiap bentuk kezaliman. Termasuk kezaliman yang besar itu berbuat syirik. Inna syirka la dzulmun azim. Perbuatan syirik ada suatu kezaliman yang besar. Nah itu maka kalau kamu dah lupa kepada Allah, malah berbuat zalim, mensekutukan Allah dengan yang lain, tidak minta selamat kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah, tapi yang lain selain Allah, nah itu kamu berkezaliman yang besar. Akibat kezaliman yang besar karena syirik itu akan kamu rasakan sendiri. Semua amal kebaikanmu rusak, gugur karena syirik itu merusak amal kebaikan. Nah itulah contoh ayat tadi yang sudah tanyakan tadi, itu memang sifat manusia pada umumnya, ingatnya kepada Allah di waktu kesulitan atau kesusahan, musibah. Tapi kalau di waktu diberi kesenangan, seolah-olah senangan itu bukan pemberian dari Allah, maka tidak pandai bersyukur, malah banyak orang yang senang, diberi kesenangan, diberi harta kekayaan yang banyak, ya sulit untuk berbuat baik. Ketika dalam keadaan melarat rajin beribadah, setelah dalam keadaan kaya mulai jauh pada Allah. Keadaan melarat pas-pasan ngaji di akad pagi walaupun nempuh jalan jauh, ya sepeda motor, ya kemarin dari saudara kita yang dari mana itu? Mana? Comal, naik sepeda motor, katanya berangkat jam 10 siang, sampai di sini ya kemarin jam 10 malam, kok 10, jam 8 malam lah. Comal sini kan cuma sepeda motor sampai, karena dekat. Ya. Tapi ada yang hanya dekat dari sini mau tempat ini malah kebablasan. Lah sini yang kene wah tekan Tawangmangu, tekan pengajian. Lihat aja pengen kok minggu-minggu ke Tawangmangu, tidak ke pengajian. Pengajian besok minggu masih ada. Ya ingat kalau anak tamu tuh godan. Betul, minggu pengajian besok masih ada. Tapi ketahuilah hidupmu tinggal hari ini. Kalau kamu hari ini tidak bisa datang, minggu yang akan datang jangan harap kamu sudah dikubur. Maka Nabi kita mengatakan ikmali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kalau ikmali dunyaka ka'annaka ta'isyu abadan. Kalau urusan cari dunia jangan harus sekarang. Kalau kebetulan bersamaan urusan kepentingan untuk dapat dunia, kepentingan dapat akhirat bersamaan, pilih untuk akhiratnya. Tanamkan perasaan, kalau untuk kejar akhirat ini saya tunda, waktunya tinggal sekarang. Kalau saya tunda berarti sudah tidak dapat. Tapi kalau untuk kepentingan dunia, saya tunda. Sudah jauh-jauh datang, kita pedagang di story, ya, yang tukang nyetor dagangan itu, saya dagangkan berangkat, ya sudah, tinggal ini aja. Nanti sudah pengajian, wah ini saya, yang suppliernya itu, ini dari saya ke sana, tidak saya tunggu kapan lagi kamu datang ke sini. Seminggu lagi seminggu saya masih hidup. Seminggu lagi saya masih hidup, sehingga kalau kamu datang ke sini ketemu saya masih hidup. Mau sekali-sekali kamu nggak usah ngaji. Ya, minggu yang akan datang saya hidup saya tinggal sekarang. Nah itu kalau nggak kalau biasanya kalau ada begitu yang dikalahin kan ngajinya. Ngaji ini wah harus mangkat dilalah. Nek tamu teko gawe dagangan gitu. Itu. Lah nek wong pinter ya dirembuk sing apik. Nanti habis pengajian saya pulang jam sekian, boleh kamu datang lagi ke sini. Ya. Kalau tidak, ayo kamu bersama saya ikut datang pengajian. Nah, mesti hitungannya, wah, kini rata tompo, dagangan rada angel, nanti nggak dapat rezeki. Nah, udah lupa toh, yang memberi rezeki itu siapa?
Allah, dah lupa. Ar-Razzaq itu Allah yang memberi rezeki. Jangan beranggap yang beri rezeki itu yang nyetori dagangan padamu tadi. Orang yang nyetori dagangan kepada saudara, itu sebetulnya dia butuh dagangannya laku juga. Yang butuh bukan yang disetori saja, yang nyetori itu pun butuh. Tetapi kalau kepada Allah tidak pernah butuh pada kita. Kita yang harus tertanam, kita yang selalu butuh pada Allah. Ya, Nabi kita mengatakan kalau untuk kepentingan menghadap Allah, kepentingan sanggup untuk akhirat, jangan ditunda besok, waktunya tinggal hari ini. Nah, umumnya, orang hadis ini, carilah dunia seolah kamu hidup terus. Jadi kalau sedang bekerja yang sungguh-sungguh, kerja keras, ya. Tapi kalau untuk sedang ibadah supaya kamu ingat mati, jadi lagi sholat, kelingan mati, sholatnya ben khusuk, gitu dah. Nah, ya, itu tafsir yang begitu itu tafsir yang tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa dipraktekkan. Ya, coba bawa misalnya pedagang atau apalah, pegawai pedagang umumnya, jangan pedagang. Sedang rame, ditunggu bakulnya, adalah kurung adzan salat Jumat. Wa darul bai' idza nudiya li salami yaumil Jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai', tinggalkan urusan jual belimu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi ini tak tinggal Jumatan saya, ya nanti langganan saya itu tidak sabar nunggu nanti dijual pada orang lain. Nah gitu kan, seolah-olah dengan begitu nanti kita tidak dapat rezeki. Padahal Allah mengatakan dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kamu cepat-cepat tinggal daganganmu pergi salat Jumat itu lebih baik kalau kamu tahu. Ya. Kalau memang rezeki itu Allah akan berikan kepadamu, tinggal Jumatan dulu, bukan nanti tidak akan dapat. Nanti pasti dia kembali membutuhkan juga dagangannya kamu beli. Nah, umumnya begitu. Nanti terus ada kemarin tak masjid ya sudah ngurusi dagangan terus bareng komat lagi mangkat. Seolah-olah tak tinggal. Padahal Jumat itu rasa sekedar salat Jumat, kamu datang mendengarkan khutbah. Lah nek wis kari qomat iki ngrungokke apa? Nah, waktu itu tadi datang masjid ya, qomat terus salat. Ketika kamu salat tadi kira-kira bisa ingat saya besok mati. Salatnya bisa khusuk enggak kalau di rumah tadi ditunggu lengganan? Imame maca rada suwe wis gregeten. Suwe matane kok dawa-dawa men. Tadi tunggu lenggan saya jauh-jauh. Nah, begitu salam, ocomnya kok dikir 100 kali, begitu salam, rampung. Dikire karo mlaku. Loh, katanya kalau urusan akhirat supaya bisa khusuk, ingat kamu mati esok. Kadang mati, ke anak kamu tuh matinya besok pagi. Nah, kok tercepat-cepat lu mau? Tidak mungkin gitu bisa. Jadi kalau sedang itu walaupun sholat tetap yang teringat dagangan yang menunggu tadi. Dagangan yang menunggu. Mula nganti sholat wae orang ruwaya khutbah nangguh komat. Komat wae ternyata imame serasa sepuh tur hafalane Quran dawa. Wah aku mau kok nyedak Jumatan rene. Terus dititeni sapa imame, wah sene imame kuwi nek ra sida rene. Nah, itulah urusan dunia dan akhirat. Nah, ini semuanya maka padahal yang dimaksud kalau kamu urusan dunia dan akhirat itu dahulukan urusan Allah. Kalau kita mementingkan urusan Allah, mendahulukan untuk Allah itu duniamu disertakan. Tapi kalau kamu hanya mementingkan duniamu, akhiratmu tidak dapat bagian. Coba dibaca ayatnya. Surat Asy-Syura ayat 20 itu.
Semua itu ada dasarnya, petunjuk-petunjuk ini. Hanya kadang tidak diketahui. Mau cokora woco namanya orang ngerti karpe barang. Surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 20. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Ayat itu. Jadi kalau kamu hidup itu yang kamu cari keuntungan di akhirat, karena Allah mengatakan wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Carilah bahagia, carilah keuntungan itu hidup di akhirat. Kalau kita di akhirat nanti hidup yang mendapat keuntungan, tidak akan rugi, selamanya akan mendapat kenikmatan. Tapi keuntungan dunia itu keuntungan yang menipu. Semua kesenangan dunia itu sifatnya menipu. Mamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu, mata'un qalil, kesenangan yang sangat sedikit bila dibandingkan dengan ke akhirat. Maka kalau kamu hidup mencari keberuntungan di akhirat, dunianya akan disertakan. Artinya oleh Allah, kamu akan dapat kebahagiaan di akhirat, di dunia pun disertakan oleh Allah, diberi. Tetapi kalau kamu hidup yang dikejar dunia saja, tidak pernah terlintas untuk kehidupan akhirat, apa yang kamu butuhkan di dunia ini, tidak semuanya tercapai, hanya sebagian. Sebagian akan diberikan oleh Allah. Sedangkan di akhirat, wa malahu fil akhirati min nasib. Nanti di akhirat, kamu tidak dapat bagian apapun. Padahal suatu akhirat itu mau tidak mau, pasti masuk ke sana kita. Coba Bapak yang sudah usia, sudah kepala 5, dan kepala 6. Mulai cari dunia sampai kepala 6 itu sudah cukup atau belum? Ya, kurang terus toh? Tadi pegawai negeri kadang pensiun. Pensiun ini jane wis akhir kowe lereno. Nyambut gawe ora produktif leren. Kuwi kadang-kadang jek golek samben. Masa aku jek iso kok kon leren. Nah, maunya hingga tetap dapat gaji pensiun, dapat tambahan lagi, ngerangkep apa dadi satpam, apa dadi apa, cleaning service, apa-apa itulah untuk tambahan lagi. Maka Nabi mengatakan dunia itu bagi anak Adam, ya, andai kata diberi satu lembah dari emas, dia minta yang kedua. Jadi kira nek wis duwe satu lembah, satu dataran isine emas kabeh wis cukup, ndak. Mesti teko yang kedua. Tak tambah ya. Petani ya begitu. Suatu tanah sepatok, mikir bagi patokan kene tak tuku sisan. Bisa 2 hektar, kepengen 3 hektar. Apalagi yang ada di Sumatera itu, yang kebun sawitnya beberapa hektar. 1 hektar aja bisa cukup nggo mangan. Wah, nek 3 hektar ndah kaya ngopo. Nek 4 hektar ndah kaya ngopo, saya bisa beli ini, bisa ini. Wah, udah macam-macam. Rantek-entek lah. Ibu-ibu ya kuwi, ibu-ibu itu senenge karo emas, belian. Gereng duwe mas anggere nek koncone nganggo cincin kelap-kelap no. Gelang barang ketok. Mikir kapan ya aku duwe. Tak matur bapake terus suaminya lah. Ya tukang cincin 1 gram wis seneng. Mosok duwe dadi nganten duwe putu 5. Ya. Dirijiki urung tau dikai cincin emas. Nah, belikan ya. Suaminya tahu, pas itu duit pakai cincin emas 1,5 gram. Wah, senangnya luar biasa. Nah,
Bareng wis ngerti rasane duwe cincin 1,5 gram. Lihat dina duwe duit menahe. Piye Pak nek tak gedhekke. Tak gedhekke no piye? Ora cukup ternyata 1,5 gram. Gedhekke. Ya. Nah, cukup anak Adam kata Nabi kalau sudah masuk ke liang kubur, wis masuk ke liang kubur cukup. Nyarum mlebu rono duwe tanah beberapa hektar, duwe sertifikat rumah tinggal nganti lali nggone sing toko, nganti tetung pira-pira lali kating banyaknya. Ya. Ini dituku meneh. Tapi kalau udah masuk ke liang kubur, udah cukup. Tanah cuma lebarnya 1 meter, panjangnya 2 meter, orang jaluk tambah. Nah, itu cukup. Maka itu keinginan manusia tentang dunia, apapun yang kamu ingin, tidak semuanya dituruti oleh Allah. Mungkin kita punya 10 keinginan, yang diberi Allah cuma hanya 2, mungkin hanya 3. Udah 10 kecukupan kabeh itu udah. Ya. Itu semua. Nah, yang diinginkan tidak semuanya terpenuhi, akhiratmu wa malahu fil akhirati min nasib. Sudah, dunia yang dikejar tidak tertangkap, akhiratnya menunggu kamu masuk, tidak punya gaman, tidak punya alat, akhirnya tidak mendapat bagian kebahagiaan di akhirat. Tapi orang yang hidupnya mencari kebahagiaan di akhirat, jangan khawatir, melarat, tidak. Allah berjanji kok, dunianya disertakan. Karena walaupun diperintah oleh Allah, wabtaghi fima atakallah akhirat, dilanjutkan wala tansa nasibaka minad dunya. Urusan duniamu jangan dilupakan. Cari bahagia hidup di akhirat, tapi karena kamu hidup di dunia, jangan melupakan dunia. Dari akhirat itu terus sholat, puasa, doa, sholat, puasa, orang gelem nyambut gawe itu namanya melupakan dunia. Sedang Allah mengatakan jangan kamu lupakan. Kamu hidup di dunia, tapi jangan jadi tujuan, hanya jangan kamu lupakan. Oh ternyata di dunia itu butuh makan, nah cari makan. Dunia itu butuh pakaian, seperti yang kita pakai, nah, cari uang untuk beli pakaian. Itu. Tapi cari bahagianya hidup di akhirat. Ya, dunia sekedar kebutuhan, mencukupi kebutuhan yang hidup sementara ini saja. Akan diberi oleh Allah. Nah, maka itulah, jangan sampai kita terblinger dalam hidup itu seolah kalau udah punya apa-apa, ya, dan tidak butuh lagi pada Allah. Keliru kita. Allah selalu kita butuhkan kapan saja. Maka di waktu senang kita bersyukur, di waktu ada kesulitan kita bersabar. Apalagi? Sebelumnya ada permintaan untuk memindah mobil. Mobil Innova warna hitam dengan nomor polisi AA8759GF yang diparkir di depan SMP 3. Mohon dipindah sekarang karena mengganggu. Ayo dipindahkan mobilnya. Brosur halaman 3 Ustaz, di surat An-Naml ayat 62. Amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Atau siapakah yang memperkenan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah seolah-olah hanya sebagai tumbal butuh saja. Ketika dalam kesulitan dan kesusahan, mereka berdoa, beribadah dengan sungguh-sungguh. Dan ketika apa yang diminta atau dimohon dikabulkan, mereka lalai, jauh dan lupa untuk berdoa ataupun beribadah kepada Allah. Bagaimana kadar keimanan mereka dari segi agama, Ustaz? Ya seperti itu, pada umumnya kan seperti itu yang saya terangkan sejak tadi kan. Pada umumnya manusia itu tambal butuh saja. Kalau butuh
dihindarkan dari kesulitan, disembuhkan dari sakit, dihindarkan dari musibah, dihindarkan dari kebangkrutan, dan dalam keadaan sulit lah, butuh keluar dari kesulitan, maka butuh pada Allah. Doa, yang dalam brosur halaman 2 tadi, kita duduk doa, berdiri doa, berbaring doa, ibaratnya nibotangi, wis dalam keadaan bagaimana saja, selalu mohon pada Allah, berdoa. Bebaskan dari kesulitan yang dihadapi. Nah, tapi setelah diberikan kebebasan atau dihilangkan kesulitan yang menimpa dirinya, seolah-olah tidak pernah meminta kepadanya. Nah, maka itu menjadikan Allah tambal buta. Tadi kan katakan kan, jangan sok kita merasa tidak butuh pada Allah, sekalipun kita jadi orang kaya. Kaya, uang banyak, kendaraan cukup, apa-apa ada, kemana-mana aja sudah punya rumah, sudah ibaratnya apapun yang dibutuhkan bisa terpenuhi. Jangan terus merasa tidak butuh Allah. Ya, nanti butuh Allah nek dapat musibah, dapat kesusahan. Nah, orang yang semacam itu maka imannya hanya di tepi. Wa minan nasi ma ya'budullah ala harf. Jadi imannya kepada Allah hanya sangat gawing di tepi aja. Kalau jadi orang iman ternyata ekonominya makin baik, badannya sehat, anak istrinya semua sehat, lah itu tetap dalam keimanannya. Tapi jadi orang iman ternyata kesulitan, musibah menimpanya, dagangan yang biasanya lancar terus macet, ya dulunya kena ndak pernah sakit, ini kena wabah cikungunya, kampung sakit kabeh, wah udah lah, saat itu butuh Allah. Nah maka kita itu setiap saat kita butuh pada Allah, jangan pernah merasa dibutuhkan oleh Allah. Nah itu orang yang beriman itu begitu. Tetapi kita selalu butuh pada Allah. Karena Allah tidak butuh kepada manusia, maka sekalipun manusia sedunia ini kafir semua, tidak menyembah Allah semua, Allah tidak mengurangi jabatannya. Tidak mengurangi. Tetap Allah Maha Tinggi, Maha Kuasa. Sebaliknya kalau manusia sedunia ini sujud kabeh pada Allah, bukan menaikkan derajatnya Allah. Ya, maka Allah dipuji ya tetap tinggi, dihina ya tetap tinggi. Tidak pernah butuh pada makhluknya. Ini, maka iman yang semacam itu imannya orang dalam kesulitan saja. Kalau sudah diberi kebebasan, ya sudah, hilang. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang semacam itu. Tadi saya katakan, kita dikira tidak butuh Allah, kita butuh bisa bernapas longgar, bisa bicara, jantung kita berdebar tiap hari, ya, bergerak, berdenyut, paru-paru kembang kempis. Ini tanpa kita minta sudah diberi oleh Allah nih. Sudah diberi oleh Allah. Kalau pemberian Allah itu dihentikan, jantung kita dihentikan, berdenyut 1 menit, sudah masih hidup enggak? Wes ora disebut si fulan lagi, tapi disebut jenate si fulan. Wes ora si fulan lagi, tambahi jenate. Ya wong Jawa tambahi jenate, jenate katanya janahnya, swarginipun. Wong mati rumah sana neng swarga. Ya, apalagi? Surah halaman 4 bawah di surat Yunus ayat 98. Falaula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa mata'nahum ila hin. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Tatkala mereka, yakni kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu.
Seandainya negeri kita beriman, apakah negeri kita akan menjadi negeri yang baldatun thayyibun wa rabbun ghafur, Ustaz? Pasti, itu pasti. Karena janji Allah. Allah itu kalau janji tidak pernah mengingkari. Coba dibaca surat Al-A'raf apa itu? Walau anna ahlul qura aman wa taqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Ya kan? Janji Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah berjanji bukan hanya kepada penduduk Indonesia saja. Penduduk negeri manapun. Kalau penduduk itu beriman dan bertakwa, walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Dibukakan oleh Allah pintu dari langit, pintu berkah dari langit maupun dari bumi. Berkah dari langit maupun dari bumi. Tetapi kalau mendustakan ayat-ayat Allah, mengkufuri ayat Allah, diancam oleh Allah. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Coba dibaca surat An-Nahl itu ya, 116 atau tiap jengkal diberikan berkah itu. Tiap sejengkal dari ditumbuhkan rezekinya. Surat An-Nahl Pak Isra itu Pak. Jadi kalau penduduknya beriman dan bertakwa, Allah telah memberikan kenikmatan, curahkan berkah, curahkan rezeki, hampir setiap jengkal tanahnya disyukurkan. Surat makan. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 112. Ya. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi'an'umillahi fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Nah, itu janji Allah kan. Terus? Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Ya, gitu enggak? Allah buat perumpamaan yang dulunya negeri itu negeri subur, makmur, tidak kekurangan apapun. Bahkan Allah mendatangkan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah mendatangkan rezekinya berlimpah ruah dari setiap tempat. Setiap tempat di bumi itu tadi ditumbuhkan oleh Allah rezeki. Ibaratnya setiap jengkal itu udah tidak ada rezeki yang tidak ada jengkal tanah yang tidak menghasilkan rezeki. Di kolam susu coba. Ya kan? Ya. Tongkat itu ceblok kayak wis dadi tanaman, ora sendak.
nyangkok-nyangkok, karena subur tanah. Tetapi karena fakafarat bi an'umillah, karena penduduknya ingkar kepada Allah, tidak mau bersyukur, ya, maka fa'adzaqahallahu libasal ju', timpakan oleh Allah pakaian kelaparan. Pakaian kelaparan. Kelaparan itu digambarkan seperti pakaian. Jadi selalu melekat pada dirinya. Artinya orang itu jangankan untuk kepentingan yang lain, makan saja tidak cukup. Maka ibaratnya harian-harian itu kelaparan, wong pakaian kan tiap hari dipakai. Jadi pakaian kelaparan artinya ditimpakan suatu kelaparan sepanjang hari. Mengapa begitu? Karena fakafarot an-umilah, bi an-umilah, karena mengkufuri nikmat Allah. Ya, di samping itu libasal ju'i wal khaufi, di samping kelaparan dan ketakutan, kekhawatiran, bima kanu yasnaun. Semua itu disebabkan karena usaha mereka sendiri. Maka kalau surat Al-A'raf tadi, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, dibukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tapi ingat, kalau kamu mendustakan, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami timpakan kepadamu siksa atau azab disebabkan apa yang kamu usahakan. Dan Allah berkuasa mengirim azab dari 3 jalur. Dari atas, dari bawah, dan memasukkan kamu kepada suatu kelompok, atau golongan, atau partai, atau suku, atau desa, atau pelajar, apa aja yang selalu bertikai. Bentuk azab. Coba dibaca ayatnya, surat Al-An'am 65. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 65. Qul huwal qadiru ala ay yab'asa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Katakanlah, dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya. Ya, ada notnya di situ. Ada, Ustaz. Baca. Azab yang datang dari atas seperti hujan batu, sambaran petir dan lain-lain, yang datang dari bawah seperti gempa bumi, banjir dan sebagainya. Sudah datang belum di negeri kita ini? Kalau sudah itu datang, kata Allah tadi, bima kanu yaksibun, itu karena usaha kita sendiri. Kalau Allah menghendaki, curahkan berkah dari langit dan bumi. Rezekinya datang berlimpah ruah, datang dari segala penjuru. Tapi kalau ingkar kepada Allah, tidak mau beriman dan tidak bertakwa kepada Allah, datangkan azab. Bentuk azab yang dikirim oleh Allah itu bisa dari atas kepala kita. Tadi diterangkan dari atasnya hujan batu, sambaran petir, ya dah. Hujan batu baru aja terjadi kan, di Merapi kemarin itu hujan batu, sambaran petir, sambaran awan panas, sudah kita lihat semua itu. Dari bawah kaki, tadi diterangkan banjir, hampir setiap saat di mana-mana terjadi banjir. Belum lama ini di Kudus sana juga banjir, Demak banjir, Gresik banjir, Purworejo banjir. Mana lagi? Yang di Jawa Tengah ini mana?
Kebumen banjir, Solo ntar lagi. Dulu sudah kok Solo. Nah, ingatan. Jika banjir Solo itu yang terakhir itu hampir rumah saya pun kemasukan walaupun tidak seberapa. Banjir juga. Itu bentuk azab. Ya tak? Di samping itu memasukkan kamu kepada suatu kelompok atau golongan yang selalu bertikai satu sama lain ingin merasakan keganasannya. Kelompok ingin menyakiti, menganiaya, membunuh kalau bisa kelompok lain. Sudah tidak peduli nih Islam apa bukan. Walaupun Nabi kita mengatakan sama Muslim itu haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Karena ini beda golongan dengan saya jadi halal semua. Dengan saya golongannya lain, berarti halal ini darahnya. Halal kehormatannya, diinjak-injak, dianiaya, diusir kalau perlu. Nah, itu azab. Tapi datang dalam keadaan diazab oleh Allah itu tidak merasa kena azab. Maka azab yang sesungguhnya nanti di akhirat. Tadi kan baru dikirim, dicicipkan. Makanya orang yang sadar dan mengerti. Janji Allah itulah. Maka dengan cara apapun untuk memperbaiki bangsa dan negara, untuk menjadi baldatun thayyibatun warrabbun ghafur, tidak akan mungkin bisa berhasil tanpa bertakwa kepada Allah. Udah toh nganggu cara apa yang nggak akan berhasil. Kecuali kalau penduduk negeri ini diusahakan menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Sedang syarat menjadi orang yang bertakwa tuntunannya apa? Quran. Nah, sekarang orang ngaji Quran malah kadang-kadang onyo-onyo diusir. Mereka kan tidak suka curahan rahmat dari Allah, berkah dari Allah, tidak suka. Yang diharapkan datang azab itu tadi. Ya, mudah-mudahan kita tidak terkena azab. Kita selalu berusaha mendapat curahan rahmat dari Allah. Orang sudah tidak mau kembali pada Al-Quran. Ya, Quran itu seolah cukup bacaan saja, tuntunan yang begitu hebat, begitu indah, yang menjamin pasti benarnya itu malah nggak diperhatikan. Kalau itu bukan orang Islam, pantas tidak memperhatikan. Kalau orang Islam sendiri tidak memperhatikan petunjuk-petunjuk Al-Quran, sedang dia mengakui Al-Quran itu hudal linnas, hudal lil muttaqin, tidak mau mengambil dari situ, ya petunjuk apa yang kamu dapat ambil di situ? Apa gunanya Al-Quran ini? Nah, maka berbahagialah orang yang mengingat dan mau mempelajari, mengimani Al-Quran, semaksimalnya yang sudah kita ketahui, amalkan dalam kehidupan. Apapun yang risikonya, apapun yang dihadapi, jangan kita bergeser dari tuntunan Al-Quran. Ya, apalagi? Brosur halaman 5 di surat Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Mohon dijelaskan, Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, maksudnya bagaimana Ustaz? Matamu bisa lihat Allah enggak? Bila cetok gitu kok. Jadi Allah itu yang gaib. Mata manusia ini tidak akan, selama di dunia ini tidak akan bisa melihat Allah. Maka kalau untuk mengerti melihat Allah, jangan berpikir zatnya Allah seperti apa, terus kamu gambar-gambarkan, Allah itu besar, tinggi. Jangan begitu. Ya, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kalau kamu ingin mengenal Allah, tidak perlu memikir zatnya, wujudnya Allah itu seperti apa toh? Apa seperti kita ini punya hidung, punya mata, punya telinga, seperti kita ini? Enggak. Nah, biar beda dengan manusia pada umumnya, terus digambarkan, Allah itu tangannya papat. Sama tangannya papat malah tengklem ya ora patut gitu. Anggo jas ngono piye kuwi lengene.
Maka jangan mikir Allah itu seperti apa. Ingin melihat Allah, matamu tidak akan bisa lihat. Karena Allah itu gaib. Kalau sudah kamu bisa lihat, berarti Allah bukan yang gaib lagi. Maka Allah memerintahkan orang yang beriman itu tidak tidak dituntut untuk mengetahui yang gaib, tetapi hanya dituntut mengimani adanya yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi tuntut untuk mengimani bahwa Allah itu ada. Ya. Kalau Allah ada di mana? Allah tidak bertempat. Ya, tidak bertempat di mana-mana. Allah laki atau perempuan, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi tidak ada Allah itu menyamai sesuatu barang apapun yang ada ini semuanya enggak ada yang merupai. Tidak beranak, tidak diberanakkan. Ya, kalau Allah punya anak berarti kan menyerupai makhluknya, menyerupai manusia. Kalau Allah itu beranak, terus jadi bapak atau jadi ibu? Nah, kalau jadi bapak berarti Allah itu laki-laki. Ya kan? Kalau laki-laki berarti punya istri. Nah, punya anak, punya istri, laki-laki, itu kan kita. Kalau Allah tidak sama dengan makhluknya. Itu harus tertanam dalam keyakinan kita. Maka di sini terangkan, ya, di bawah ayat itu, la yudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak bisa dilihat. Tetapi Allah melihat segala sesuatu. Mata kita tidak bisa melihat Allah, tapi Allah selalu melihat kita. Di mana saja kita berada, di mana kita berbuat, sedang apa kita, termasuk di sini kita sedang apa ngaji tenan, apa ngantuk, itu Allah tahu. Persis Allah tahu itu. Iya. Semuanya itu tahu. Itu ya. Jadi jangan, nah kalau kenal Allah, lihat saja yang diciptakan. Kamu lihat gunung, lihat laut, lihat pemandangan gunung yang indah, pemandangan laut, jangan hanya berhenti pada indahnya pemandangan, tapi pikir ke sana, siapa yang menciptakan ini? Dan malam hari kita keluar melihat bintang-bintang di langit sangat indah, jutaan bintang, omong indah. Pandangannya siapa yang menciptakan ini? Jadi sana makin mengenal, berpikir ciptaan Allah, makin mengenal Allahnya itu sendiri. Siapa penciptanya? Ya, barang-barang yang ada ini. Jadi Allah semua ini pencipta. Bumi yang katanya, bumi ini bulat, kita bisa berdiri, bisa lari, bisa sepeda motor, itu tidak pernah guling karena mumet, buninya bulat, itu tidak ada. Siapa itu? Maka Allah menghamparkan bumi ini yang bulat laksana hamparan rata begitu. Siapa yang membuat itu? Nah, maka melihat yang diciptakan oleh Allah, kalau gunakan dengan pikiran kita, makin mengenal keagungan Allah. Walaupun tidak pernah melihat Allah. Apalagi? Sebelumnya ada mohon dibacakan Ustaz. Ya. Untuk rombongan Sambung Macan 2 diharapkan pulang karena ada warga Sonorejo yang meninggal. Sekali lagi rombongan dari Sambung Macan 2 dimohon untuk segera pulang karena ada warga Sonorejo yang meninggal. Ya, mari Sambung Macan 2. Halaman 6 masuk ke halaman 7 Ustaz. Alladzina astajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarhu lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana